Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click Showtime. Kenapa sih Kamen Rider Blade King terlihat begitu kuat? Jadi teman-teman semua mungkin kebanyakan akan menjawab karena Decade telah dikalahkan oleh Blade King. Karena Blade King telah membuat babak belur Decade. Karena Decade tidak berkutik di depan Blade King. Itu terlalu mainstream teman-teman ya. Jadi untuk Kamen Rider Blade King atau Kenzaki Kazuma di serialnya Kamen Rider Decade itu emang diceritakan Kazuma asli teman-teman. Kazuma Kenzaki asli yang ada di series itu. Tetapi di sini tuh terlihat berbeda teman-teman ya. Karena Kenzaki Kazuma yang ada di Kamen Rider Decade itu, dia tuh ceritanya setelah hidup dalam kesendirian selama bertahun-tahun. Jadi ya karakternya seperti itu teman-teman, masuk akal lah. Tapi di sini saya tidak akan membahas mengenai Kenzaki Kazuma yang ada di series Kamen Rider Decade teman-teman, karena itu terlalu gimana ya, terlalu kurang masuk akal teman-teman. Karena di Decade itu kan ceritanya dunia paralel, sedangkan Kenzaki Kazuma di series Kamen Rider Blade itu ya punya dunia sendiri. Ya, jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa alasan, lebih tepatnya ada 6 alasan kenapa sih Kamen Rider Blade King ini bisa dijuluki sebagai Kamen Rider yang begitu kuat. Di sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode 40. Di alasan pertama kenapa Blade King terlihat begitu kuat, tentunya karena dia adalah seseorang yang abadi atau immortal. Karena di sini Kenzaki Kazuma, user dari Blade King ini, sudah menjadi Undead teman-teman. Undead itu adalah seorang monster yang berada di series Kamen Rider Blade, dimana Undead ini tidak bisa mati teman-teman. Tapi Undead bisa dikalahkan dengan cara menyegelnya di dalam Rose Card. Awalnya Kenzaki Kazuma memang seorang manusia teman-teman, tetapi karena dia begitu lama menggunakan bentuk dari Kamen Rider Blade King, maka Kenzaki Kazuma lama-kelamaan menjadi Undead. Malah dia itu menjadi Undead Joker teman-teman. Dan Undead Joker ini adalah salah satu, karena di sini ada 2 Joker teman-teman ya. Undead Jokernya Kamen Rider Blade atau Kenzaki Kazuma adalah salah satu Undead yang terkuat di series Kamen Rider Blade. Ya, karena di sini Joker itu benar-benar bikin kacau teman-teman. Nanti saya akan membahasnya di poin yang terakhir itu ya. Ya, jadi Kenzaki Kazuma ini benar-benar gila sih. Udah ala-ala monster kayak monster Phoenix di Kamen Rider Wizard itu, dimana dia itu benar-benar abadi. Tapi di sini Kamen Ridernya sendiri yang abadi, yaitu Kenzaki Kazuma. Itulah alasan pertama kenapa sih Kamen Rider Blade King terlihat begitu kuat. Lanjut di poin yang kedua, alasan kenapa Blade King terlihat begitu kuat, tentunya dari segi kostumnya. Ya, kostum desain dari Kamen Rider Blade King ini terlihat besar dan gagah. Apalagi di bagian scope-nya atau kepalanya itu ada semacam 3 tanduk teman-teman ya, yang seperti mahkota ala-ala king atau raja. Apalagi di sini namanya sendiri, nama form dari Blade King ini adalah king, dimana king itu adalah kata lain dari raja atau bahasa Inggrisnya raja. Serta di bagian pundaknya itu terlihat armor yang begitu tebal ya teman-teman, ala-ala ala-ala om-om atau bapak-bapak yang gagah itu. Dan warnanya sendiri adalah emas, dimana warna emas ini adalah perwujudan dari rider-rider yang begitu kuat. Ada seperti Kaukasus, ada Exit Muteki dan lain sebagainya. Serta di sini ada beberapa armor di kaki yang begitu terlihat besar teman-teman. Serta tangannya itu juga gila sih. Kelihatan banget lah pokoknya armor yang begitu gede dan terlihat seperti ala-ala raja teman-teman ya. Itulah alasan kenapa Blade King terlihat begitu kuat di poin yang kedua. Lanjut di poin yang ketiga, yaitu usernya si Kenzaki Kazuma ini sendiri bisa mengalahkan Undead kategori King dengan basic form. Gila sih ini. Basic form teman-teman ya, bukan
middle form, super form, dan lain sebagainya. Karena di series Kamen Rider Blade atau seri-series Kamen Rider era Heisei Phase 1 itu nggak terlalu banyak formnya. Tapi di sini Kamen Rider Blade itu sebenarnya punya 3 form, yaitu Kamen Rider Blade Basic Form, lalu ada Jack Form, dan King Form. Tetapi di sini Kenzaki Kazuma yang menggunakan form dari Basic Kamen Rider Blade, dia dapat mengalahkan Andi dengan kategori King, yaitu King of Spades atau King dari Scope, kartu Scope teman-teman ya. Pada episode 34 teman-teman, yang bernama Kaukasus Andit. Coba mana sih Kamen Rider yang bisa mengalahkan monster kuat dengan basic form? Ada sih sebenarnya. Ada sih, ada. Tapi di sini dia emang kuat bener-bener kuat teman-teman ya. Karena dari awal emang Kenzaki Kazuma itu begitu lemah, bahkan dia kesusahan dalam mengalahkan Andit yang lemah-lemah itu teman-teman. Namun demikian, semakin banyaknya episode dan semakin banyaknya Andit yang dikalahkan oleh Kenzaki Kazuma, maka semakin bagus juga karakter development dari Kenzaki Kazuma alias Kamen Rider Blade itu sendiri. Dia tuh benar-benar terlihat kuat di sini teman-teman. Apalagi dia menggunakan gaya berpedangnya Nintoryu atau Nitoryu itu teman-teman. Itu sudah saya bahas ya di episode sebelum ini, episode Kutu ke-39 kalau nggak salah. Ya, jadi itulah poin ketiga ya. Alasan kenapa sih Kamen Rider Blade King atau Kenzaki Kazuma terlihat begitu kuat. Karena dari basic formnya sendiri dia sudah bisa disebut kuat teman-teman. Oke, lanjut di poin yang keempat, yaitu asal-usul dari Kamen Rider Blade King Form ini sendiri. Ya, Blade King Form ini diakses menggunakan Rose Absorber dengan menyerap kekuatan dari Capricorn Rose Card, dimana Capricorn Undead itu adalah kategori dari Undead Queen ke dalam Rose Absorber, serta memindai dari Evolution Kaukasus Rose Card. Ya, Evolution Kaukasus Rose Card sendiri adalah kartu yang didapatkan Kenzaki Kazuma setelah mengalahkan Kaukasus Undead dengan kategori King tadi teman-teman ya. Jadi setelah mendapatkan dua kekuatan itu, maka berubahlah Kamen Rider Blade menjadi Kamen Rider Blade King yang begitu kuat, dimana bisa dikatakan dapat mengimbangi, setara, atau bahkan dapat mengalahkan Joker Andi teman-teman. Di sini sebelum Kenzaki Kazuma menjadi Joker, ada Joker sebelumnya yaitu Hajime Aikawa kalau nggak salah namanya ya, yang menjadi Kamen Rider Kalis atau Wild Kalis. Oke, lanjut ya. Jadi setelah dia berubah menjadi Kamen Rider Blade King, untuk Kenzaki Kazuma sendiri ini, dia itu parah sih teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman ya, King Form ini dirancang untuk hanya memadukan pengguna dari Blade King Form dengan DNA dari Kaukasus Undead melalui Kaukasus Evolution Rose Card. Sesimpel itu teman-teman. Namun karena tingkat penyesuaian dari Kenzaki yang luar biasa tinggi, membuat dia melebur dengan DNA ke-13 kartu Spades atau ke-13 Undead bertipe Scope teman-teman. Akibatnya penggunaan atau aktivitas yang diperpanjang dalam bentuk ini terus meningkatkan laju fusi atau semakin membuat Kenzaki Kazuma itu menjadi berubah, dan akhirnya dia berubah menjadi Undead bertipe Joker. Coba bayangkan kalau tingkat penyesuaian Kenzaki Kazuma itu tidak terlalu tinggi, mungkin dia masih menjadi manusia ya. Tapi dengan demikian Kenzaki Kazuma juga sengaja menggunakan bentuk dari King Form ini untuk mengubah dirinya menjadi mayat hidup atau Undead dan mencegah pertarungan pertempuran berakhir. Ya, pertempuran ini antara pertarungan dari Kenzaki Kazuma yang menjadi Blade dengan Hajime Aikawa, di mana Hajime Aikawa ini adalah Joker Undead sebelumnya. Dengan demikian Kenzaki Kazuma tidak lagi menderita efek samping dari penggunaan form ini. Ya, karena dia udah menjadi Undead atau menjadi Joker Undead teman-teman. Maklumlah, di sini Kenzaki Kazuma terlihat begitu kuat karena pada awalnya memang Kenzaki Kazuma itu terlihat
kesakitan atau terkena efek samping saat menggunakan kekuatan dari Blade King Form. Tapi setelah dia menjadi Joker Undead, dia itu terlihat begitu menguasai kekuatan tersebut teman-teman ya. Oke, lanjut di hal yang membuat Blade King terlihat begitu kuat, yaitu dari segi kekuatannya. Ya, teman-teman bisa melihat dari cuplikan video yang telah saya perlihatkan itu teman-teman ya. Jadi Blade King ini memang tidak begitu cepat, tapi menggunakan bentuk dari Blade King ini, Kenzaki Kazuma besar-besaran meningkatkan daya pertahanannya, tapi dia mengorbankan tingkat kelincahannya atau kecepatannya teman-teman. Tapi dia masih bisa kok berlari saat dia menggunakan jurus pamungkasnya teman-teman ya. Jadi tetaplah Blade King ini kuat. Kalau diingat-ingat hampir sama dengan Omazio ya, yang begitu kuat saat diserang badannya itu. Armornya ya itu emang super sih ya. Oke, lanjut di poin yang ke-6. Senjata yang besar. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ketika Blade berubah menjadi Blade King Form, dia mendapatkan senjata yang benar-benar besar teman-teman, yaitu bernama King Rouser. King Rouser ini bukan senjata yang simple atau senjata yang kecil, tapi benar-benar gila sih. Ala-ala senjata apa ya? Senjata gigantik itu ya, yang terlihat begitu kuat dan besar. Berbeda dengan Blade Rouser, King Rouser tidak memiliki penyimpanan untuk kartu ya. Tapi karena semua kartu Blade telah menyatu dengan tubuhnya, maka untuk Rose Combo, dia dapat mengeluarkan atau memisahkan kartu yang di dalam tubuh Blade King menjadi kartu Rose atau Rose Card yang diperlukan dari tubuhnya, dan memasukkannya ke dalam Rose Absorber teman-teman. Oh ya, saya lupa teman-teman ya menyampaikan, ketika Blade itu sudah menjadi Blade King, dia dapat mengaktifkan efek dari masing-masing Rose Card pada tubuhnya tanpa harus memindainya terlebih dahulu. Jadi wah, emang ini kuat teman-teman ya. Kuat dan simple dari kekuatannya tersebut tanpa harus ribet-ribet menggunakan kartu itu ya. Lanjut teman-teman ya di poin yang ke-7 atau yang terakhir. Eksistensi dari user Blade King ini sendiri atau Kenzaki Kazuma ketika sudah berubah menjadi Joker Undead itu bisa membuat dunianya itu hancur teman-teman. Ya, karena ketika Joker Undead ini sendiri sudah dimunculkan, maka artinya dunia akan menuju kiamat atau kehancuran. Walaupun di seriesnya sendiri dapat dihindari dengan adanya dua Joker, yaitu Jokernya Hajime Aikawa dan Jokernya Kenzaki Kazuma, maka series tersebut masih terselamatkan teman-teman. Namun demikian pada spin-off atau series apa ini teman-teman ya, pokoknya di Kamen Sentai Go Rider itu yang pada masa-masanya Exit, disitu kan Kenzaki Kazuma itu sudah menjadi Joker Undead. Nah, ketika dia hadir di dunia game, maka dunia game tersebut akan perlahan-lahan hancur. Nanda? 俺に化けたのが失敗だったな。俺はアンデッド。そしてジョーカー。Ya, itu gila sih ya. Waktu dia keluar itu benar-benar kelihatan kayak jeng 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 jeng. Seseorang yang kuat itu muncul teman-teman. Karena di situ itu emang hanya ada Joker Undead satu doang, dan Hajime Aikawa itu tidak ada di dunia tersebut. Dengan demikian memenuhi syarat untuk dunia tersebut hancur ketika muncul Joker Undead. Wah, jadi kesimpulannya di sini bukan hanya karena Blade King ini dapat mengalahkan Decade, dapat menghancurkan Decade atau membuat babak belur Decade, bisa dikatakan dia terlihat begitu kuat, tapi karena pada awalnya Blade King ini memang terlihat begitu kuat dengan power-powernya dan usernya itu sendiri teman-teman. Ya, itulah ke-7 poin alasan kenapa Kamen Rider Blade King terlihat begitu kuat. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana sih? Apa ada tambahan-tambahan lain yang membuat
Blade King ini terlihat begitu kuat? Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Saya Raka pamit undur diri. Saya sendiri jujur suka Blade King ini karena bentuknya itu yang benar-benar terlihat kokoh ala-ala raja gitu teman-teman ya. Saya Raka pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Klik Showtime, baik itu kutu, baca komentar, ngegame atau live streaming teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah informasi. Ciao.